Halo teman-teman semua, selamat datang kembali pada playlist belajar desain token untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita membuat variabel terlebih dahulu untuk global tokens. Nah, sebelum masuk ke video pembelajarannya, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa di sini saya sudah menyediakan jalur belajar UI design yang mana teman-teman bisa belajar dari Figma dasar, auto layout, desain sistem, dan token pemula. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk belajar karena kita akan menyediakan jalur belajar UI design secara gratis sehingga teman-teman bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan untuk siapapun. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman bisa langsung dapat materi yang terbaru dari Hipsteran UI UX Design. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan ada beberapa section ya. Pertama sini Dark English, terus ada Dark Indonesia, Light Indonesia, dan Light English. Jadi kalau misalkan si splash screen ini pindah ke section yang saya mau, dia akan berubah sesuai dengan section yang ada di atas nih dengan labelnya. Kita coba ya, misalkan saya mau ke Light Indonesia. Nah, ini saya mau pindahin ke sini. Nah, yang tadinya tulisannya bahasa Inggris ya, sekarang sudah bahasa Indonesia. Sekarang kalau saya mau ke Dark Indonesia, nah, dia akan berubah menjadi yang dark. Terus kalau saya balikin ke Dark English, nah, dia dark tapi bahasanya bahasa Inggris. Semudah itu. Kalau kita light English, nah dia warna putih, terus tulisannya warna Inggris. Nah ini tulisannya bahasa Inggris, bukan warna Inggris ya, sorry. Nah ini bisa dengan mudah teman-teman buat sebenarnya dengan desain token. Jadi kalau suatu saat teman-teman itu membutuhkan dark mode dan lain sebagainya, di desain token sudah sangat enak ya. Bahkan untuk bahasa pun di sini sudah bisa menyesuaikan sendiri dari section-sectionnya masing-masing. Kalau teman-teman penasaran gimana saya buat 4 section ini untuk mengganti warna dan juga bahasa, teman-teman bisa nonton video saya yang saya sudah sematkan di atas. Oke ya, tapi kita nggak fokus ke situ teman-teman, karena ini kita playlist belajarnya satu-satu. Kita akan membuat variabel kita sendiri, dan seperti apa cara membuatnya bisa langsung kita mulai belajar. Oke, cara membuat token pertama kali atau membuat variables itu kita bisa lihat bagian desain, terus di sini ada local variables. Kalau di desain sistem biasanya adanya di sini ya, local style ya. Kalau sekarang kita coba buka local variables. Oke ya, karena desain token ini adalah dasar dari desain sistem, maka dia ada posisinya di atas ini. Nah, untuk membuatnya teman-teman bisa klik bagian ini. Nah, di sini ada tulisan nanti collection 1. Teman-teman boleh banget rename jadi global tokens misalkan. Global tokens. Seperti itu. Atau primitive token boleh, atau nggak diubah juga boleh. Tapi ke depan kita harus belajar naming atau aliasing ya teman-teman. Jadi semua hal yang berhubungan dengan token itu dokumentasinya harus bagus. Oke ya. Nah, di sini ada global tokens teman-teman. Kita akan coba membuat tokensnya terlebih dahulu atau variablesnya terlebih dahulu ya. Di sini ada 4, ada color, ada number, ada string, ada boolean. Oke ya. Kita akan mulai dari color dulu. Oke. Di sini ketika ada colors biasanya sih ada name, ada value. Value ini sebenarnya isinya apa? Gitu ya. Isinya apa? Teman-teman bisa nambahin value lagi sebenarnya mode 2. Nah, seperti yang tadi ya, ada value 1, ada value 2 gitu ya. Kayak misalkan di sini mau light, di sini mau dark gitu. Itu boleh banget ya, teman-teman. Jadi kita akan belajar itu nanti. Nah, saya delete dulu biar di sini value-nya cuma ada 1 ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya colors itu kita bisa milih juga dari sini, atau teman-teman kalau memang sudah punya hexa, itu teman-teman boleh banget langsung masukin hexanya di sini. Seperti biasa aja. Nah, sekarang saya mau warnanya itu, saya suka warna ungu ya. Saya suka warna ungu. Nah, ini di sini anggaplah ini sudah dapat ya. Nah, di global tokens itu biasanya sih ada warna. Kalau warna ya, berarti di sini misalkan purple, atau kita pakai bahasa Indonesia aja lah ya, ungu 500 misalkan. Kita mau pakai si ungu 500 ini, teman-teman, untuk dimasukin ke dalam sebuah warna
anggaplah warna button gitu ya. Nah, ini bisa dibilang kategorinya sudah masuk di global token atau primitive token. Nah, terus di sini saya mau bikin ada number. Number ini lumayan cukup banyak teman-teman, bisa untuk radius gitu ya. Radius misalkan radiusnya 8, bisa juga untuk radius, misalkan ini radius medium. Terus kalau kita mau bikin untuk yang spacing gitu ya, misalkan spacing button. Nah, ini udah spesifik nih sebenarnya, button spacing. Nah, ini masuk komponen specific token. Nah, button spacing misalkan saya maunya 24. Ini bisa untuk radius, bisa untuk spacing. Nanti kita akan coba cara penggunaannya kayak gimana. Nah, terus di sini ada string. String itu biasanya untuk teks ya. Misalkan teks button text misalnya gitu. Button text. Nah, ini kasih value-nya. Value-nya misalkan tekan di sini. Gitu ya. Anggaplah seperti itu. Terus ada boolean. Boolean ini bentuknya true or false ya. Jadi dia mau dimunculin apa enggak biasanya gitu, atau satu atau tidak gitu ya. Kita contoh misalkan di sini show icon aja. Nah, bentuknya false ya. Oke, kita udah bikin ada sekitar 4 variables di dalam Figma kita. Ini harusnya udah ada nih variablesnya. Ketika kita bikin variables di sini itu udah ada. Oke, nggak usah pusing-pusing dulu teman-teman kalau lihat materi di tempat lain kayak wah gimana mas di sini ada kategori, ada subkategori dan lain sebagainya. Itu nggak usah dipikirin dulu gitu ya. Nanti kita akan coba belajar satu-satu untuk membuat si variables ini. Sekarang pemahaman tentang variablesnya dulu seperti apa gitu ya. Oke, nah sekarang di sini ada warna ungu 500, terus ada radius, ada button spacing, ada button text, ada show icon. Oke, kita akan coba mulai membuat sebuah button di sini ya. Kita akan tulis di sini button. Terus seperti biasa kita buat auto layout dengan klik Shift A ya biar lebih gampang. Terus di sini ada frame 1, kita tulis aja button 1 ya. Nah, di button 1 ini sebenarnya kita mau ngasih beberapa value dari variables yang sudah kita buat. Sekarang saya mau ngasih value-nya misalkan pertama dari warna dulu ya. Di sini ada fill. Fill-nya di sini udah ada nih, ungu 500 sesuai yang tadi kita sudah buat ya. Kita kasih ungu 500. Terus di sini mungkin kalau ini ya, ini warnanya kan masih pakai hardcore, teman-teman. Sekarang kita mau nambahin warnanya. Misalkan warnanya itu kita kasih warna dulu di sini light misalkan. Text light FFF. Nah, sekarang kita klik terus kita cari ini ada text light. Nah, text lightnya warna putih. Nah, oke ya, button light lah gitu. Oke, anggaplah kayak gitu ya, button light. Terus habis itu kita mau ngasih spacing nih. Kalau sekarang kan masih hardcore juga 8 ya. Spacingnya 8 nih. Kita bisa klik sini. Nah, di sini ada button spacing sama radius. Kita pakai yang button spacing aja karena udah spesifik ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa ambil radiusnya ada di sini teman-teman. Nah, ini kan radius ya. Kita bisa hardcore sebenarnya, tapi di sini udah disediakan nih radius MD 8. Nah, sekarang kita lihat nih di sini ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini kalau diklik nanti dia berubah sesuai dengan variables yang sudah kita buat. Oke, ini udah kita pakai variables, ini pakai variables, ini juga pakai variables, terus teksnya juga udah pakai variables. Nah, sekarang sudah pakai variabel semua, teman-teman. Semuanya sudah kita pakai. Nah, sekarang saya mau ambil sebuah icon misalkan di material symbols. Seperti biasa saya suka sama icon-icon yang dari Google ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari icon bisa di material ini. Nah, sekarang saya punya add circle di sini ya. Nah, circles-nya saya mau pakai yang text light lah, anggaplah text light ya. Walaupun itu salah sebenarnya teman-teman. Harusnya punya warna sendiri iconnya. Oke, kita masukin ke sini, kita copy aja, kita masukin sini. Nah, ini dia udah masuk. Ukurannya saya mau di angka 16 aja.
Ada kesalahan pemirsa. Nah, sini 16 ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sini teman-teman. Nah, kita kan nggak bisa ya ngilangin si button ini ya. Bisa mungkin, tapi di kayak giniin gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada kondisi buttonnya kita nggak mau pakai nih di bagian A gitu. Nah, itu gimana? Kalau sebelumnya tinggal klik-klik aja, kalau di layar ini harus di klik kanan. Ya, klik kanan baru dia keluar show icons. Nah, karena variablesnya di sini sudah false, nah maka di sini kalau kita bikin false, nah dia muncul teman-teman. Oke, sesimpel itu ya. Kalau dilihat dari variabel yang sudah kita buat, di sini ada warna ungu udah dipakai ya. Terus ada radio sudah dipakai juga. Di sini untuk button spacingnya sudah dipakai. Button text ini kita belum pakai. Show icon sudah kita pakai ya. Ini udah bisa. Text slide juga sudah kita pakai. Berarti untuk button text kita akan coba pakai. Caranya lumayan cukup mudah, seperti ini aja. Terus teman-teman pilih di sini ada apply variables. Terus pilih button text ya di sini. Nah, itu dia. Nah, untuk penggunaan teks jadinya seperti itu ya teman-teman. Jadi mudahnya silahkan pakai yang ada di sini nih, apply variables ya. Kalau nggak mau ya ini tinggal di detach aja. Oke, nanti di sini ya teman-teman bisa ganti jadi apapun. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kayak gitu dulu untuk belajar variablesnya. Jadi teman-teman minimal sudah tahu bagaimana cara bikin variablesnya terlebih dahulu, walaupun di sini masih acak-adul bisa dibilang kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar satu persatu gimana caranya memperbaiki desain token ini supaya jadi lebih gampang dan mudah untuk kita pelajari. Oke, teman-teman langsung aja masuk ke video selanjutnya. Kita udah sediakan di situ terkaitan dengan primitive token atau global tokens yang lebih detail lagi. Jadi ini masih pemula, masih permulaan. Selanjutnya teman-teman akan masuk ke dalam satu persatu kategori pada desain token atau tipe-tipe desain token mulai dari primitive, semantics, dan juga komponen specific tokens. Oke. Sekian teman-teman dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan, ada yang teman-teman mau tanyain, boleh banget itu langsung aja ditanya di kolom komentar atau community yang sudah kita buat. Teman-teman boleh banget bertanya di sana. Selanjutnya seperti biasa, sekian dari saya dan terima kasih.